Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi yang lalu, kita telah membaca pesan makna yang disimpan oleh leluhur kita pada konstruksi Masjid Agung Pondok Tinggi yang memaparkan tentang lembaga adat Pondok Tinggi. Leluhur kita ingin menyampaikan bahwa yang dikatakan dengan adat itu bukanlah tradisi atau kebiasaan masa lalu, tapi sistem sosial yang menyatu dengan hukum dan ketentuan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Tinggi, Maha Berkuasa di atas semua kekuasaan. Pada edisi ini, kita akan membaca pesan, makna yang didokumentasikan oleh nenek moyang kita pada kelengkapan dan ornamen Masjid Agung Pondok Tinggi. Secara umum, pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui kelengkapan Masjid Agung Pondok Tinggi terkait dengan syariat Islam, khususnya ibadah. Sedangkan pesan atau makna yang disimpan di dalam ornamen, hiasan, ukiran Masjid Agung Pondok Tinggi terkait dengan tatanan perilaku, akhlak dalam kehidupan masyarakat. Saudara, jika berkunjung ke Masjid Agung Pondok Tinggi, kelengkapan masjid yang pertama kita temui adalah dua buah beduk besar, dalam bahasa Pondok Tinggi disebut sebagai tabir, terbuat dari sebatang kayu besar tanpa sambung. Dua beduk yang semula terletak di dalam masjid ini memiliki ukuran yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Beduk yang berukuran lebih kecil, berdiameter 5 jengkal orang dewasa, lebih kurang 75 cm, dengan panjang 3 depa orang dewasa, digunakan sebagai penanda masuknya waktu sholat 5 waktu sehari semalam. Sedangkan beduk yang berukuran besar, berdiameter 1 depa orang dewasa, 1,15 meter, dengan panjang 5 depa orang dewasa, lebih kurang 7,5 meter, berfungsi sebagai penanda kejadian luar biasa seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, orang hilang, dan lain-lain, sehingga disebut tabuh larangan. Pada bagian ujung kedua beduk ini terdapat ornamen atau hiasan bermotif ban atau zamrud, pendan malilait, berhiasan bunga teratai berkelopak 4, daun sirih dan pasak kayu berlapis 2 yang seolah-olah mengikat erat tabu-tabu tersebut. Ornamen ini memuat pesan bahwa panggilan azan yang dikumandangkan dan kondisi darurat yang sedang melanda negeri mengikat erat para pimpinan negeri, the partai, sebagai orang yang bertanggung jawab atas anak betina. Artinya, pemimpin negeri mesti menjadi orang yang terlebih dahulu merespons seruan azan yang 5 waktu sehari semalam dan saat negeri dalam keadaan berbahaya. Dulau tibo, kalia lahai, datang duluan, pulang belakangan. Ketika memasuki ruangan masjid, kelengkapan masjid yang langsung kelihatan menonjol adalah menara azan yang terletak di dalam masjid sejajar dengan atap tingkat kedua. Sebelum kehadiran teknologi pengeras suara, menara ini digunakan oleh Bilal, tua Bilia, untuk mengumandangkan azan, panggilan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Namun sekarang, menara ini hanya digunakan pada saat azan salat fardu Jumat. Untuk mengakses ruangan puncak menara yang berukuran 2 kali 2 depa orang dewasa, kita harus menaiki 17 anak tangga, tangga 17 takah, kemudian 5 anak tangga, tangga 5 takah di bagian atas menghadap ke arah kiblat. Di tengah ruangan puncak menara terdapat sebuah pilar tunggal setinggi orang dewasa berdiri, lebih kurang 160 cm, sebagai pegangan atau tongkat Bilal ketika mengumandangkan azan. Bilangan anak tangga ini mengingatkan kita semua tentang kewajiban menunaikan salat fardu sebanyak 17 rakaat dalam 5 waktu sehari semalam. Sedangkan pilar tunggal tersebut mengingatkan kita akan keesaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat berpegang, tempat bergantung dalam semua urusan dan kehidupan. Kelengkapan masjid yang paling istimewa adalah mimbar khutbah. Pada posisi depan, sebelah kanan mihrab dari arah luar masjid, terdapat sebuah mimbar kayu berukuran 1 kali 2 depa orang dewasa.
penuh ornamen ukuran bermotif flora. Mimbar khotbah yang berdinding papan berukir bermotif daun sirih, kelok pakau kacang belemon, dan bunga teratai ini ditopang oleh 6 buah tiang berruas 3 dan 1 pilar puncak atap mimbar yang semuanya berbentuk kuncup ke atas. Pada konstruksi dan ornamen mimbar ini, leluhur kita mendokumentasikan pesan bahwa orang yang berdiri di dalam mimbar itu memberikan khutbah dan mengimami sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha harus ditopang oleh keimanan yang kokoh dan berakhlakul karimah. 3 ruas pada tiang tersebut menjelaskan bahwa imam khatib yang berdiri di dalam mimbar tersebut ditopang oleh ilmu yang mapan dalam 3 persoalan pokok agama: Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril. Dari Umar bin Khattab berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul dekat kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lalu laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Jika menoleh ke dalam mimbar, kita akan menemukan sebuah tangga berjenjang 4 yang mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi imam khatib adalah mereka yang telah melewati 4 anak tangga jalan menuju Allah: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Terakhir adalah mihrab. Sebagaimana masjid pada umumnya, pada posisi paling depan arah kiblat terdapat mihrab, sebuah ruangan menjorok keluar ruangan utama masjid, tempat imam mengimami sholat berjemaah. Karena mihrab Masjid Agung Pondok Tinggi dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dengan bahan semen dan porselin yang didatangkan dari negeri Belanda, mihrab ini tidak menyimpan pesan khusus dari leluhur kita. Saudara, hampir pada semua bagian masjid yang berukuran lebih kurang 30 kali 30 meter ini dihiasi dengan ornamen ukiran yang hampir semuanya bermotif flora,
tumbuh-tumbuhan. Karena leluhur kita memahami dan meyakini larangan menghias rumah dengan lukisan makhluk bernyawa, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan janganlah engkau biarkan kuburan ditinggikan kecuali engkau ratakan. Dengan demikian dapatlah diyakini bahwa motif makara yang terdapat pada pintu utama dan ventilasi udara di bawah atap Masjid Agung Pondok Tinggi bukanlah karya leluhur kita. Topik tentang pesan di dalam ornamen akan kita bahas pada edisi berikutnya, insya Allah.